misalnya lemak di bawah kulit itu kan ibaratnya masih apa ya, masih kanya penampilan. Oke, sebentar ya, saya ini sebentar. Bentar ya. Saya mute sebentar ya, sebentar. Oke. Nah, oke, mohon maaf ya, kita kembalikan lagi. Nah, jadi itu hal yang berbahaya gitu. Hal yang berbahayanya adalah lemak yang ada di sekitar organ kita gitu. Yang membuat organ kita bermasalah dan akhirnya kita terkena penyakit-penyakit lainnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita punya pola pengukuran sederhana untuk menentukan sebenarnya kita berada di bentuk tubuh yang mana gitu. Yaitu kita bisa mengukurnya dengan indeks massa tubuh ya, atau bisa juga dengan kalau sebutannya BMI seperti itu. Nah, indeks massa tubuh ini apa? Indeks massa tubuh itu adalah perbandingan antara berat badan tubuh kita dengan tinggi badan kuadrat kita dalam meter seperti itu. Nah, ini menjadi pengukuran sederhana untuk mengetahui massa tubuh kita sebenarnya. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Iya, untuk yang ingin bertanya nanti bisa dikirim di room chat dengan format nama, asal, dan ingin bertanya ya. Setelah saya persilahkan, boleh on mic. Mohon maaf ya, karena di rumah lagi ada tamu. Oke, nah terus kita lanjutkan ya. Terus kenapa sih saya bisa gemuk gitu? Nah, kenapa sebabnya? Kenapa saya bisa gemuk gitu? Atau saya bisa kurus gitu? Nah, konsep sederhananya dari hal itu adalah seperti kita main jungkat-jungkit. Nah, mungkin teman-teman sering waktu TK ya, waktu TK bermain jungkat-jungkit. Anggap aja di sisi A itu adalah kalori masuknya kita gitu. Di sisi C itu adalah kalori keluar. Ketika kalori masuknya ini itu lebih banyak dibandingkan kalori keluar, maka tubuh akan secara sederhananya akan menyimpannya itu sebagai cadangan makanan gitu. Nah, akan disimpan sebagai cadangan makanan, yaitu pertama kan bentuknya glikogen ya. Nah, lalu baru dijadikan lemak seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalorinya masuknya itu lebih kecil dibandingkan kalori yang keluar, maka tubuh itu akan berusaha untuk mencari sumber-sumber energi lain, yaitu lemaknya dipecah, jadinya kita berat badannya itu turun, seperti itu. Ini adalah konsep yang harus kita pegang untuk menurunkan atau meningkatkan berat badan kita, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang banyak sekali ya saya mendapat klien yang itu sudah pernah mencoba gitu ya, mencoba pola makan yang itu membatasi atau melarang untuk tidak makan nasi gitu. Dan lebih tidak makan nasi sampai ke tidak makan karbohidrat gitu. Nah, kenapa saya udah nggak makan nasi nih Mas, dan tidak makan karbohidrat, tapi nggak turun berat badannya. Karena yang dilarang nasi, kentang, dan lain sebagai bentuk karbohidrat yang lain gitu. Kenapa? Karena mungkin saja ketika dia tidak makan nasi, tetapi yang dikonsumsinya proteinnya itu melebihi dari kebutuhan dia sehari-hari gitu. Nah, kebutuhan dia sehari-hari. Misalnya paling mudah perhitungan kalori itu kan
kalau wanita dikali 30, laki-laki dikali 35, itu paling mudah sekali gitu. Misalnya ada orang dengan berat badan idealnya itu 50. Nah, berarti kan kalori seharinya itu sekitar 1.500 ya. Nah, walaupun dia tidak makan nasi, berarti kan yang kalori masuknya ini ada yang berkurang sedikit ya. Nah, tetapi dia makan protein dan lemak gitu. Tinggi protein dan tinggi lemak gitu. Nah, bisa saja dia tidak menurun berat badannya karena kalori yang protein dan lemak itu melebihi dari 1.500 kilokalori seperti itu. Nah, jadi itu alasan kenapa dia walaupun tidak makan beberapa bagian itu, tetapi tetap berat badannya tidak berubah seperti itu. Nah, terus jadi saya perlu sedikit bertanya gitu. Kenapa karbohidrat ini selalu dikambing hitamkan gitu? Nah, kenapa enggak dikambing putihkan gitu ya? Kenapa harus hitam gitu kan? Nah, jadi padahal karbohidrat itu memiliki fungsi-fungsi karena jadi gini, semua elemen yang ada di dalam makanan baik vitamin, mineral, makronutrien, mikronutrien itu sangat berguna bagi tubuh kita, termasuk juga karbohidrat gitu. Nah, fungsi karbohidrat itu yaitu sebagai energi utama kita sebenarnya. Nah, karena protein sendiri itu adalah zat pembangun ya. Nah, sebagai energi utama kita untuk sehari-hari. Nah, dia juga berfungsi untuk penghemat protein. Jadi karena protein ini fungsinya untuk membangun tubuh, misalnya pembentukan otot dan lain sebagainya, ketika karbohidrat ini tidak pada batas yang semestinya, maka tubuh akan mencoba memecah protein seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita cukup karbohidratnya, maka protein tidak perlu dipecah. Seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah karbohidrat ini menjadi satu-satunya sumber energi utama bagi otak kita dan susunan saraf ya. Nah, minimal itu adalah 150 gram glukosa per hari. Itu adalah nilai minimal untuk konsumsi glukosa di dalam otak kita seperti itu. Tetapi ini tubuh kita ini sangat canggih gitu ya. Ketika dia tidak langsung ketika dia tidak mencukupi 150, dia langsung down, tidak. Nah, tetapi dia memecah dari benda-benda yang lain seperti itu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu ketika dia kurang asupan glukosa, dia bisa pusing seperti itu. Atau pada hari itu merasa tidak nyaman. Ya. Nah, efeknya itu adalah efek jangka panjang sebenarnya. Efeknya adalah efek jangka panjang yang disebabkan oleh otak kekurangan glukosa seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman kalau tetap ingin menjalankan diet yang seperti itu, tetap karbohidratnya harus diasup gitu. Jangan sampai mengorbankan kesehatan yang lain. Kita ingin berat badannya turun, malah kesehatannya yang dikorbankan. Jangan sampai seperti itu gitu. Ini belum. Bentar ya. Dibalik lagi. Bentar. Bentar. Ini deh ya. Nih. Nah, padahal satu karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori ya. Satu protein itu 4 kilokalori juga dan satu lemak itu 9 kilokalori. Nah, biasanya kita kan yang sering sampai di masyarakat adalah tidak boleh mengasup karbohidrat, tetapi mengasup sumber protein dan lemak gitu seperti itu. Padahal untuk perkaliannya sebenarnya lebih banyak untuk lemak sendiri, untuk lemak karena satu lemak itu 9 kilokalori. Kita lihat gitu.
ini salah satu DKBM ya. Daftar bahan makanan penukar DBMP untuk golongan protein gitu. Nah, kita lihat bahwa ada namanya protein rendah lemak, lemak sedang, sama lemak tinggi. Jadi kita lihat gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya kita bisa mengkonsumsi rendah lemak, it's okay gitu. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau kita misalnya dalam sehari-hari ini kita ingin proteinnya banyak, tetapi juga mengkonsumsi lemak, ya jadi sama aja. Jadi sama aja, bisa jadi kalorinya itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, terus ini langsung ke MD. Nah, terus ada juga ya, ada juga misalnya diet yang tidak menganjurkan untuk atau menyetop minum air gitu. Nah, kita tahu bahwa 70% dari tubuh kita itu kan adalah berbentuk cairan ya. Nah, ketika memang di stop cairannya, makanya berat badannya juga berkurang gitu ya. Berat badannya berkurang, tetapi efeknya itu adalah kerusakan ginjal, seperti itu. Kerusakan ginjal yang dalam jangka waktu yang ini ya, yang cukup lama gitu. Nah, terus bagaimana diet yang benar gitu? Maksudnya tuh kita mengedukasi bagaimana harusnya diet yang benar gitu. Nah, yang pertama adalah lakukan perhitungan kalori kita dalam sehari. Kita lakukan perhitungan. Nah, banyak cara ya. Ada teman-teman bisa pakai aplikasi tambahan atau bisa dihitung. Ada rumusnya, ada banyak, ada Harris Benedict dan seperti itu. Atau yang paling mudah memang perempuan dikali 30, laki-laki kali 35 itu paling mudahnya aja, namanya perhitungan rule of thumb gitu, seperti itu kan. Nah, terus jika kita memiliki tujuan untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, bisa kita tambah atau kita kurangi. Misalnya kita dalam sehari itu 1.500 gitu kan. Nah, jadi untuk kita menurunkan ya kita 1.300 saja. Kita 1.300, terus kita pilih pola-pola makannya. Misalnya 1.300, nanti saya kasihkan DBMP-nya untuk leafletnya. Nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa buat nasinya berapa seperti itu. Nanti kalau misalnya agak kesulitan, bisa chat saya, bisa saya bantu buatkan pola makannya gitu. Dan olahraga yang teratur. Jadi gimana ya? Kalau teman-teman nanti tetap apa ya? Hanya menurunkannya melalui pola makan aja bisa turun, tetapi apa ya? Ada kulit-kulit yang nanti dia bergelambir seperti itu. Karena harusnya memang ketika dia lemaknya turun, kita ganti sama otot jadinya kenceng gitu untuk kulitnya. Dan yang terakhir adalah jalankan dengan enjoy ya. Jangan menjadi keterpaksaan gitu. Nah, jadi kenapa sih ada efek yoyo gitu, efek yoyo dari memang turunnya 10 kilo tapi naiknya 15 kilo seperti itu kan. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya dia menjalankannya itu pada hari itu aja gitu ya. Maksudnya pada bulan itu aja gitu. Tapi sebenarnya ini kita membentuk pola makan kita sebenarnya. Jadi kita itu harusnya memang 1.500, berarti selama ibaratnya kita hidup tuh ya selama 1.500 ya kita pola makan kita segitu gitu. Jangan sampai setelah turun berat badannya pola makannya kembali ke yang awal gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, itulah ibaratnya kenapa orang bisa dia turun tapi terus naik lagi gitu. Nah, kalau di dunia gizi ada namanya gizi seimbang gitu. Karena setiap jenis dan jumlah itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Ketika itu melebihi dari kebutuhannya, maka itu kurang baik. Ketika itu kurang pun
maka ada perkembangan dan pertumbuhan yang tidak baik juga. Jadi tetap kita berada pada berat badan yang normal tadi, sesuai dengan IMT dari perhitungan tubuh kita gitu. Nah, ini adalah DBMP gitu. Ini adalah DBMP yang bisa kita gunakan secara sederhana gitu ya. Nah, ini sedikit coba kita belajar untuk membacanya gitu ya. Nah, misalnya kita 1.500 gitu kan. Nah, kita bagi dengan 3 kali makan kita. Nah, misalnya untuk makanan utamanya satu porsi, satu porsi. Nah, pagi, siang, malam satu porsi gitu kan. Nah, ini semua dalam tabel ini adalah jenis karbohidrat atau makanan pokok yang sudah dihitungkan untuk dalam satu porsi gitu. Nah, misalnya nasi gitu ya. Nasi. Nasi itu beratnya sekitar 100 gram, sekitar satu entong lah, satu entong nasi gitu, satu entong nasi itu 1 sendok nasi gitu ya. Nah, itu satu porsi gitu. Nah, atau bubur tim 200 gram 1 gelas. Nah, itu sama dengan kalorinya 175 kilokalori, 4 protein dan 40 karbohidrat. Nah, jadi ini adalah jenis-jenisnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada nanti, oh aku makan nasinya satu porsi pagi ini, berarti nasi 100 gram. Ini URT ini ukuran rumah tangga ya. Jadi tidak mesti kita waktu makan harus nimbang-nimbang gitu, tidak mesti gitu. Kita ngelihat aja ukuran rumah tangganya. Nah, ini untuk protein hewani. Ini protein nabatinya, ini bahan makanan sayuran, ini buah-buah, dan ini beberapa susu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti bisa kita gunakan gitu untuk menjadi acuan kita. Oh, aku tuh 1.500 tuh makannya apa saja sih harusnya gitu. Nah, kita bisa ambil dari sini gitu. Nah, ini udah minta persetujuan ya. Ini kemarin udah saya minta persetujuan sama orangnya. Ini sebenarnya rekan kerja ya, rekan kerja saya. Awalnya itu beratnya 110 kilo gitu. Nah, sekarang sudah 99, 99,8 ya 100 lah ya. Nah, beliau ini memang sudah beberapa kali mencoba untuk menurunkan berat badan gitu. Tetapi yang pertama kali dibilang bahwa tidak turun-turun itu karena faktor genetik gitu. Jadi yang dipermasalahkan adalah oh ini karena keturunan saya tuh gemuk gitu. Nah, padahal enggak, bisa kita bisa kita sedikit ibaratnya ibaratnya bukan hanya karena faktor genetik aja gitu loh. Jadi bisa kita sebenarnya menurunkannya itu tidak mesti karena orang tua saya gemuk, saya harus gemuk, enggak gitu. Nah, jadi jangan salahkan pertama kali faktor genetik, tapi coba lihat pola makan kita gitu. Nah, jadi dia dari 110 kilo ke 100 kilo gitu. Nah, dengar ya, ada reklame ya. Nah, 110 kilo jadi 10 kilo. Nah, dan saya sendiri dulunya sebenarnya kurus gitu. Saya sebenarnya dulunya kurus di posisi 50 terus gitu. 50 kilo dengan tinggi 170 itu sangat di posisi normal tetapi di bawah gitu. Nah, jadi saya menerapkan sendiri sebenarnya ke pola makannya itu gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa banyak berdiskusi bagaimana harus menerapkan pola yang baik ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator kita gitu. Ya, terima kasih kepada Mas Arli yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa ya.
Mungkin kepada teman-teman di sini, para peserta bisa ada yang ingin bertanya, silahkan dikirim ke room chat dengan format nama, asal, dan ingin bertanya. Setelah itu nanti akan saya persilahkan. Atau Kita mungkin bisa ada yang mau langsung berdiskusi online. aja, iya. Kita berdiskusi aja. Ya kan ini kan cuman nggak sampai ratusan orang kan, sampai 11 orang aja. Kita bisa berdiskusi bagaimana mau menerapkan pola makan yang baik gitu. Ya, silahkan mungkin boleh langsung di on mic ya yang mau bertanya. Ini ada Syekh Adi nampak ini. Ada Unajil. Iya, sepertinya teman-teman kita semua ini. Iya, itu makanya. Ada Syekh Nawil. Mungkin ada yang mau berbagi cerita juga ya kan, diet atau Karena ini gimana. kelihatannya nggak jauh-jauh ya. Ada Sarit. Assalamualaikum Sadit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini ada Syekh Adi. Mas Adi tuh mau nanya tuh. Salam. Kan? Mau kemana Syekh Adi? Gimana? Mau kemana? Ini ya hari Minggu lah. Jalan-jalan. Mau tanya dong. Apaan? Kan saya ini, Jangan apa ya, jangan ujian skripsi ya. saya izin bertanya. Kan ini saya udah makan banyak ya. Nah, tapi kenapa nggak gendut-gendut ya? Itu karena memang dari genetiknya atau makannya yang salah, kandungan gizinya yang salah. Kira-kira gimana? Oke. Jadi berat badanmu berapa? Boleh nggak aku tahu? Kira-kira tinggi badan aja deh. Tinggi badan 167. 167 ya. Nah, Kita lanjut nyetir ya. Iya. Oke. Ya kan, ini kan kalau di laki-laki ya, memang berat badan ideal kamu itu sekitar 60 kilo. Nah, di posisi 60-61 it's okay lah kan. Dan itu memang kamu berada 2000 kilokalori di 2000 kilokalori. Kenapa sih kadang-kadang kita makan udah banyak gitu. Nah, tapi kok saya belum gemuk gitu ya. Nah, karena mungkin saja makanan yang kita makan itu kalorinya itu tidak mencukupi gitu. Kalorinya itu tidak mencukupi dari kebutuhan sehari-hari kita. Contoh ya, kayak bahan makanan yang dia banyak tetapi kalorinya kecil. Contohnya adalah sayur-sayuran. Makanya beberapa sayur-sayuran itu dijadikan orang untuk diet gitu kan. Karena dia bisa mengenyangkan atau volumenya banyak tetapi kalorinya kecil. Seperti itu. Nah, dan kerjaannya ini bukan satu hari aja gitu. Jadi kita makan satu hari banyak tetapi setelah itu enggak gitu. Nah, tapi kerjaannya ini adalah kerjaan yang harus dikerjakan ya seperti ya di hidup kita gitu, di pola makan kita. Karena ketika dia udah mencapai 14.000 kilokalori baru 1 kilo. Baru 1 kilo gitu. Nah, baru dapat peningkatan 1 kilo. Jadi kamu
misalnya tadi di posisi 2000 gitu ya. Nah, berarti kamu harus lebih banyak lagi makan. Jadi ketika surplusnya itu sampai 14.000 kilokalori baru naik 1 kilo gitu. Nah, seperti itu. Begitu juga, wah, asik. Jadi apa ya? Itu juga yang kalau dirasakan untuk penurunan berat badan gitu. Nah, jadi tetap kalau yang menaikkan berat badan kan lebih lebih enak ya karena makanannya kerjanya ya. Nah, kayak aku juga dulu kayak aku juga dulu waktu kuliah itu apa ya? Kok payah kali gitu ya. Rupanya makanan itu waktu ngekos ya, pagi itu malas makan gitu kan ya. Nah, apalagi harus jalan pula beli beli lauk gitu kan. Udah lebih baik nak makan gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, mungkin lanjut ke Ibu moderator. Ya, gimana kepada Adi? Oke. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan on mic aja ya langsung. Oh ya, sekedar mengingatkan, jangan lupa buat rangkuman dalam bentuk poster, bisa di-share di IG ataupun di WhatsApp, untuk mendapatkan giveaway kepada 2 orang yang beruntung. Kalian juga nanti ngisi Evaluasi. evaluasi dan kira-kira mau bahas tema apa besok nih. Kita bahas tema yang mana lagi, biar bisa kita carikan pematerinya seperti itu. Mungkin saja yang ada di sini nanti jadi pemateri kan. Yuk, ada yang ingin bertanya lagi? Itu form evaluasinya sudah di chat ya, chat grup ya. Chat grup mungkin bisa kita isi dulu kira-kira mau apa nih. Seperti itu. Apakah acaranya kita batalkan aja gitu kan? Bisa juga. Karena ini memang acaranya awalnya memang dari obrolan biasa ya, obrolan biasa. Akhirnya kita coba naikkan jadi edukasi kelompok gitu kan. Naikkan edukasi kelompok. Nah, kita coba pakai Zoom gitu ya, pakai Zoom dan coba lihat responnya yang lain dulu gitu. Ayo, tanya dong. Mungkin dari Ana ya. Gimana untuk diet yang misalnya orang sakit nih, kayak contohnya orang yang gagal ginjal nih. Untuk dietnya sendiri tuh gimana sebenarnya? Oke, terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya ini masuk ke dunia klinis lagi ya, berarti tadi kan adalah orang dengan tidak memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Artinya tidak memiliki penyakit penyerta. Bisa dia menerapkan yang itu. Tapi memang kalau udah memiliki kebutuhan yang khusus seperti ada penyakit penyerta lainnya, kita ikuti gitu. Dan ini memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Dalam artian itu kita tidak bisa mandai-mandai sendiri. Nah, karena apa? Karena itu akan bisa membahayakan dari pasien yang sedang kita tangani seperti itu. Contohnya misalnya kita punya keluarga yang punya penyakit A gitu. Nah, kita tidak bisa hanya mengambil dari sumber-sumber yang belum bisa kita percaya, terus kita terapkan ke pasien tersebut gitu. Nah, kita memang harus bertanya kepada yang ahlinya untuk hal ini. Contoh tadi misalnya adalah penyakit ginjal seperti itu ya. Nah, penyakit ginjal sendiri itu kita ketahui gitu ya. Yang bermasalah adalah di ginjalnya. Kita harus tahu dulu dia ini penyakit ginjalnya karena apa? Atau karena sumbatan kah? Atau karena kerusakan kah? Jadi harus yang mendiagnosa ini adalah dari pihak dokter seperti itu. Saya sendiri pun itu berkolaborasi.
berkolaborasi dari apa ini penyakitnya, baru bisa kita terapkan. Kalau misalnya terjadi penyumbatan kan beda cerita lagi ya. Beda cerita, mungkin saja melakukan dengan pembedahan seperti itu ya. Tetapi yang biasa datang ke saya adalah yang gagal ginjal gitu ya, atau sistem penyaringannya yang rusak gitu. Kenapa sih sistem penyaringannya rusak gitu ya? Nah, mungkin saja pada riwayatnya dia jarang konsumsi air mineral gitu, seperti itu ya. Atau sering mengkonsumsi zat-zat yang lain yang bisa membahayakan dari ginjalnya sendiri. Nah, terus Mas kalau misalnya sudah rusak kayak mana? Nah, seperti itu. Kita lihat dulu dia berada di stase yang mana gitu. Apakah dia belum lakukan cuci darah, atau dia sudah melakukan cuci darah, atau dia sudah masuk ke peritoneal, seperti itu. Berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar konsul ya. Kalau di sini kan kita lebih ke edukasi masyarakat ya. Nah, aku kasihkan gambaran ininya saja, bahwa kalau untuk penyakit ginjal sendiri, itu kalau dia berada di tahap ibaratnya dia HD ya, seperti itu, kita memang proteinnya itu perlu kita batasi seperti itu. Nah, ketika dia sudah ada ODEM sendiri, kita juga perlu perhitungan. Kita perlu perhitungan dari cairannya. Nah, kita perlu perhitungan cairannya supaya tidak terjadi penumpukan cairan di area-area yang di bawah gitu. Atau biasanya kan dia kan kenapa biasanya terjadi kan di kaki terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena gravitasi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ibaratnya harus kita kaji. Jadi memang inilah namanya, inilah kenapa pentingnya ilmu itu gitu, supaya tidak terjadi masalah yang lebih berat lagi. Karena apa? Karena ketika kita cuma hanya mengambil referensi-referensi, apalagi kalau sekarang itu di Facebook ya, seperti misalnya, oh bahan makanan baik untuk ini gitu kan. Dulu saya sempat waktu gantikan klinik ya di Malang ya. Jadi saya kan kuliahnya di Malang, jadi sewaktu saya selesai profesi itu, saya diminta untuk jaga klinik di samping penyakit dalam. Jadi setelah penyakit dalam itu ke gizi seperti itu. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan pembicaraan. Ada yang bilang akar rotan, akar bambu gitu kan, atau minum daun ini, daun itu gitu kan. Nah, jadi jangan sampai yang di sini mudah percaya gitu ya. Kalau misalnya belum terbukti khasiatnya, jangan diterapkan langsung-langsung aja gitu. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi memang kalau sudah dia masuk ke dunia klinis, memang harus profesional untuk mengerjakannya seperti itu. Jangan kita mandai-mandai sendiri gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, yuk yang lain yuk nanya yuk. Izin bertanya moderator. Ya, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin Bang bertanya Bang. Kalau nah mungkin yang di sini juga sudah pernah mendengar hadis dari Rasul ya tentang habatus sauda itu Bang. Kan dalam kata Rasul kan dalam habatus sauda itu ada obat dari semua penyakit kecuali penyakit kematian gitu. Yeah. Nah dari Epok sendiri sudah ada pernah mendapatkan informasi tentang manfaat habatus sauda ini? Oke, terima kasih. Ini kemarin sebenarnya menjadi kajian di acara Universitas Brawijaya di LKI FKUB, dan waktu itu
kebetulan saya menjadi moderator untuk ibaratnya moderator yang kedua gitu. Yang pertamanya itu membahas di bidang klinisnya, yang keduanya itu di agamanya gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus yakini bahwa hadis itu benar karena memang pernyataan dari Rasul gitu. Nah, tetapi kan kita tahu ya bahwa Nabi itu tidak menyatakan jumlahnya, kadarnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Tidak secara gamblang mengatakan memiliki khasiat itu ketika diberikan segini seperti itu pada waktu ini seperti itu, atau dengan cara ini, atau kan kita ketahui bahwa obat itu bisa masuk dengan beberapa cara ya, bisa melalui makanan, bisa melalui intravena dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kemarin pematerinya itu mengatakan yang pertama kita memang harus yakini itu bahwa hadisnya benar. Tetapi yang kedua adalah ini mungkin adalah masih kelemahan ilmu kita ya. Ini kelemahan ilmu kita dalam artian kita belum tahu dosisnya seberapa seperti itu. Nah, dan apakah yang dimaksud ini adalah habatus sauda dalam bentuk utuh atau dalam bentuk ibaratnya zat di dalamnya seperti itu. Nah, tetapi contoh ya misalnya kita temukan seseorang dengan kejadian laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas dengan luka terbuka gitu kan ya. Dengan luka terbuka. Dan kita tahu bahwa memang hadisnya kan obat dari segala penyakit kecuali kematian, benar nggak hadisnya? Benar kan ya? Nah, terus kita misalnya, karena ini itu saya buat itu, tidak juga seperti itu. Nah, memang inilah pentingnya ilmu kedokteran seperti itu. Nah, supaya kita tahu cara penanganannya gitu kan ya. Karena apa? Karena tidak diberikan kita secara gamblang gitu bahwa penyakit A sekian obatnya. Ini coba saya tampilkan mungkin PPT-nya beliau aja mungkin ya. Bentar ya. Selagi menunggu mungkin bisa ke Bu moderator dulu. Bentar ya. Oh iya, Gimana, nih Bu ada yang moderator? bertanya nih, ada yang bertanya. Akhirnya ya. Dari Wisu juga. Dari mana? Oh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak izin bertanya, mic laptop saya sedang bermasalah. Saya Fikri dari Wisu. Hai, saya juga dari Wisu. Bagaimana sih pengaruh air putih dalam diet? Saya pernah dengar minum air putih itu yang banyak dapat membantu menurunkan berat badan. Apakah benar, Kak? Oke, terima kasih ya. Jadi ini salah satu ibaratnya cara ya sebenarnya dalam artian gini. Jadi lambung kita, lambung kita itu punya kayak seperti ruangan gitu ya, seperti ruangan. Nah, ketika lambung itu terisi, makanya kita terasa kenyang gitu sebenarnya. Terasa kenyang dan kita malas untuk makan lagi gitu. Nah, jadi dia itu memodifikasi sebenarnya bahwa ya udah supaya kita tidak merasa lapar atau lapar mata, kita minum air banyak aja gitu. Nah, kita minum air banyak aja, akhirnya lambung kita itu terisi dan akhirnya kita ibaratnya tidak ingin makan lagi. Nah, ini menjadi salah satu modifikasi
beberapa orang untuk dietnya seperti itu. Untuk dietnya. Memang bisa apa ya? Kalau misalnya dia kembali lagi kepada topik tadi bahwa walaupun dia mengerjakan itu, tetapi kalori dalam seharinya dia melebihi 1 hari, maka dia tetap apa ya? Tetap berat badannya tetap naik gitu, seperti itu. Walaupun dia minum air gitu, Nah, beda cerita kalau misalnya dia minum air tetapi membuat dia kalori intake-nya itu sedikit gitu. Nah, beda cerita. Maka dia akan turun. Nah, tetapi yang kita inginkan kan sebenarnya adalah diet yang sehat ya gitu ya. Karena tidak mudah loh minum air dengan skala yang banyak itu gitu. Nah, karena kalau misalnya sudah selesai kita mengerjakan itu nanti balik lagi ke pola makan kita yang awal gitu. Nah, pokok kalau secara sederhana tuh konsepnya seperti jungkat-jungkit yang saya ceritakan tadi, seperti itu. Terima kasih, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Iya, gimana kepada Fikri? Mungkin bisa di kolom chat. Apakah sudah menjawab? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Bentar ya, saya cari dulu. Terima kasih kembali, Fikri. Ini saya lagi masih mencarikan ya untuk PPT-nya dokternya. Oke, ini udah dapat. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bedah buku ya, bedah buku dari buku ini gitu. Nah, sebenarnya yang sebenarnya yang pantas menyampaikannya adalah beliau gitu, Dr. Muhammad Saifuddin Hakim gitu. Ini kita coba ambil ininya ya, ambil materinya gitu. Nah, semoga beliau berkenan gitu ya. Nah, ini dia ya. Bentar. Nah, ini setiap penyakit pasti ada obatnya gitu ya. Nah, jadi kita harus percaya ini juga bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Nah, mungkin saja yang sekarang masih belum ada obatnya itu karena ilmu kita yang belum sampai gitu, bukan karena bukan ada obatnya gitu. Bentar, masa Habatus Sauda ya. Mana haba. Nah, ini ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam Habatus Sauda terdapat obat bagi semua penyakit kecuali kematian gitu. Nah, ini kita tahu bahwa ketika hadisnya itu dari Muslim atau dari Bukhari, bahwa itu bisa dinyatakan bahwa sahih gitu ya. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali sebenarnya Tibun Nabawi ini sebenarnya. Nah, tapi yang perlu kita ini ya. Konsepnya adalah bentar. Nah ya. Jadi kita tahu bahwa kalau dari Tibun Nawawi itu kan kita mengacu ke beberapa buku ya. Salah satunya Ibnu Qayyim ya. Seperti itu.
Nah, Nabi SAW mengaitkan kesembuhan dengan kesesuaian, kecocokan antara obat dan suatu penyakit. Ini adalah nilai syarat tambahan, tidak hanya sekedar tersedia atau tidaknya suatu obat gitu. Nah, ini syaratnya yaitu ketepatan dalam diagnosis. Nah, jadi untuk menjadi ibaratnya apa ya? Untuk kita bisa sembuh gitu, kita pertama harus tepat dulu menerapkan ini diagnosisnya apa gitu. Nah, makanya ini salah satu menjadi apa ya? Untuk praktisi-praktisi Tibun Nabawi gitu. Karena kan ada juga ya selain dari dunia kesehatan ada juga yang menjadi praktisi gitu ya, menjadi praktisi pengobatan-pengobatan gitu. Nah, dia harus menerapkan, harus tepat dulu dalam diagnosisnya. Nah, jangan sampai penyakit A dikasih obat dari penyakit B gitu. Ya, tidak sesuai. Nah, yaitu adalah ketepatan dalam menentukan dosis obat yang dibutuhkan. Jadi, dosisnya harus tepat juga. Nah, terus ketepatan dalam tata cara penggunaannya. Apakah dia harus melalui injeksi, IV, atau per oral. Dan kapan waktunya yang diberikan, sebelum makankah atau setelah makankah gitu, seperti itu. Dan tidak terdapat kontraindikasi dengan penggunaan obat dan tidak terdapat faktor penghalang lain yang mempengaruhi kinerja suatu obat gitu. Nah, jadi memang kalau dari beliau menginikan ya bahwa memang mungkin saja kita yang belum memiliki ilmunya gitu. Nah, tapi kita harus percaya bahwa hadis itu benar. Maka ini adalah satu semangat kita untuk menjadi seorang peneliti dalam dunia kesehatan untuk ibaratnya menemukan apa yang telah dikatakan Rasulullah tadi gitu, seperti itu, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya gitu. Ya. Karena apa? Karena dunia kedokteran itu sangat apa ya? Sangat dianjurkan gitu. Ini juga apa? Rasulullah SAW bersabda, panggilkanlah tabib Bani Fulan, bahwa memang Rasulullah itu harus apa ya? Menyatakan bahwa letakkanlah dengan sesuai yang ahlinya gitu. Seperti itu. Itu mungkin Sadid yang bisa saya sampaikan, Sadid. Selebihnya nanti mungkin tanya sama dokternya ya, Sadid ya. Kira Bang, iya Bang. Siap. Sama boleh minta PPT-nya Bang ya? Yang mana? Yang barusan. Yang apa itu ya? Yang itu ya. Nanti kalau itu saya tanyakan dulu ya. Soalnya iya, bukan punya saya gitu. Ya Bang. Sip. Tuh apa tuh? Coba deh kamu searching bukunya, ada tuh bukunya dari Prokami dia. Mungkin pada Sadid ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo Bang, nanya lagi Bang. Tadi karena ada yang menanyakan tentang air putih, jadi terinspirasi Bang. Izin nanya Bang, Ane itu pernah baca fun fact mengenai kalau minum ada manfaat tersendiri air putih di pagi-pagi di saat berkosong Bang. Dan pernah tahu juga kalau misalnya sebelum makan itu kan dianjurkan minum air putih biar men-trigger metabolisme juga pada tubuh. Apakah itu benar Bang? Kalau untuk secara ininya saya belum pernah membaca ya untuk jurnalnya ya. Belum pernah membaca secara jurnalnya, dalam artian saya tidak mengetahui apakah benar itu mempengaruhi gitu, mempengaruhi metabolisme itu gitu sebenarnya. Itu jawabannya mungkin dari karena memang saya sendiri kalau misalnya karena banyak sekali yang beredar mungkin ya kalau di dunia makanan ini fun fact-nya tuh luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau saya tidak berani mengatakan bahwa suatu A berkhasiat kalau misalnya belum ada jurnalnya, seperti itu. Terima.
Oke, makasih banyak Bang. Gimana, Dit? Udah terjawab? Cukup, Bu Mon. Bu Mon. Ya, kepada teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silakan on mic aja langsung. Atau kalau ada yang malu-malu bisa lewat chat. Oh iya nih, kira-kira kita sampai jam berapa nih ya? Terserah Bu moderator gitu. Soalnya kalau di daerah Malang ini udah mau apa ya, mau Zuhur ya? Ya. Mungkin 11.15 kali ya? Oke. Syekh Nawil mana nih, Syekh Nawil? Iya, silahkan Syekh. Mungkin ada yang bertanya kan, gimana nih, mungkin mau diet. Dah. Anda lihat-lihat soalnya makin subur nih Syekh. Diingatkan kembali untuk evaluasinya bisa dilihat di Zoom. Dan jangan lupa buat rangkumannya dalam bentuk poster untuk mendapatkan giveaway. Lumayan. Iya, gratis ya kan? Kapan lagi coba? Iya, terima kasih kembali Ahnawil sudah bergabung. Nanti sekali-sekali kita panggil Syekh Nawil lah, Pak. Iya, benar-benar. Mungkin Benar ya? selanjutnya kali ya. Iya. Biar sama-sama berbagi kan? Iya, benar tuh. Baik, kalau nggak ada yang ingin bertanya kembali, mungkin kita tutup aja kali ya. Soalnya juga udah mau zuhur ya di daerah Jawa dan sekitarnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Musarli SGZ yang telah menyampaikan materi hari ini. Sangat luar biasa menurut saya ya. Mungkin bisa diambil ya manfaat-manfaatnya, yang tidak baiknya mungkin bisa dibuang. Gitu ya. Kepada peserta saya juga mengucapkan terima kasih sudah bersedia bergabung di acara kami yang pertama ini, gitu ya. Yang mungkin masih banyak kesalahan di dalamnya, dan mudah-mudahan bisa diperbaiki di kemudian di acara yang selanjutnya, gitu. Mudah-mudahan ya berlanjut gitu ya, Asar ya. Karena kan harapannya jangan sampai cuma satu kali nih. Iya, benar. Jadi kan harapannya nih agenda terus berlanjut ya dengan materi-materi yang lain, dengan pemateri yang luar biasa juga yang mungkin nanti kita undang gitu. Nah, harapannya sih nanti di kedepannya itu bisa lebih baik dari hari ini. Amin. Amin. Ya, kita cukupkan agenda kita pada hari ini. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, mendapat berkah, dan bisa kita evaluasi, kita aplikasikan ke kehidupan kita yang mau diet-diet nih, terutama saya ya yang selama jadi pengangguran, alhamdulillah ya naik berat badan saya. Nah,
Jadi mungkin nanti saya akan kembali konsultasi dengan Asarli untuk diet kembali gitu. Walaupun kemarin sempat gagal gitu karena pulang kampung, wah ya kalau udah di kampung mah tahu sendiri ya orang tua mah ya kan. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan di sana sini karena kekurangan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin kita istighfar sama-sama sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di agenda kita selanjutnya. Jangan lupa evaluasinya dan posternya rangkuman tag Instagram Bacaan Aisyah dan Muslim Bookstore Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.